Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatun Mutaharoh dengan nomor NPM 24783031 dari kelas 4A Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem berbasis web terdistribusi, khususnya mengenai web service. Nah, untuk materi ini sendiri akan membahas web terdistribusi, bagaimana aplikasi ini bisa berada dan dapat terhubung dan bertukar data melalui jaringan internet menggunakan standar tertentu seperti misalnya HTTP, XML, dan JSON. Nah, pada era modern saat ini, hampir semua aplikasi itu menggunakan konsep web service, mulai dari aplikasi mobile, website e-commerce, media sosial, hingga ke sistem perbankan digital. Nah, oleh karena itu, memahami web service itu sudah menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi yang modern. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari apa itu web service. Nah, untuk web service sendiri adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar aplikasi melalui jaringan internet maupun internet. Nah, dengan adanya web service ini, aplikasi yang kita buat dengan bahasa pemrograman yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Misalnya, aplikasi Android yang dibuat dengan menggunakan Java bisa mengambil data server yang dibuat menggunakan Python atau PHP. Nah, untuk web service sendiri ini menggunakan standar terbuka seperti HTTP, XML, JSON, sehingga ini membuat lebih fleksibel dan mudah digunakan pada berbagai platform. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas konsep kerja dari web service sendiri. Nah, untuk konsep kerja dari web service sendiri, ini klien adalah pihak yang meminta data, misalnya aplikasi mobile atau kita membuka website. Nah, sedangkan server ini adalah pihak yang menyediakan data atau layanan yang kita minta tadi. Nah, misalnya dalam komunikasi web service ini terdapat dua bagian utama, yaitu request dan respon. Nah, request ini adalah permintaan dari klien ke server, sedangkan respon ini adalah jawaban dari server untuk klien. Nah, contohnya itu misal kita membuka aplikasi cuaca pada HP. Nah, aplikasi tersebut itu mengirim request ke cuaca, lalu server ini mengirimkan respon berupa data suhu, data kelembapan, dan perkiraan cuaca akan hujan, panas, mendung, ataupun gerimis. Nah, selanjutnya di sini akan membahas stateless atau endpoint. Nah, dari web service sendiri ini bersifat stateless, artinya server ini tidak mengingat request yang sebelumnya. Jadi setiap request itu harus membawa seluruh informasi yang dibutuhkan. Misalnya token login atau API key. Dengan konsep ini, server itu bisa menjadi lebih ringan dan lebih mudah dikembangkan lagi. Nah, selain itu terdapat istilah endpoint. Endpoint itu merupakan alamat URL tertentu yang digunakan klien untuk mengakses data atau layanan tertentu pada server. Contohnya, endpoint itu mengambil data pengguna bisa berupa /user. Nah, sedangkan endpoint ini untuk mengambil data pada produk bisa berupa /produk, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik dari web service. Nah, menurut Walker pada tahun 2022, web service ini memiliki beberapa karakteristik utama. Karakteristik pertama adalah loosely coupled, artinya adalah klien dan server tidak saling bergantung secara langsung, sehingganya perubahan pada salah satu sisi tidak merusak sistem yang lainnya. Jadi ketika satu yang berubah itu tidak akan merusak yang lainnya. Nah,
karakteristik kedua itu mudah menggunakan open standard seperti HTTP, XML, dan JSON, sehingga dapat dipahami berbagai platform dari bahasa pemrograman. Selanjutnya di sini akan membahas tentang interoperable dan reusable. Nah, karakteristiknya berikut adalah interoperable. Nah, interoperable ini berarti web service mampu bekerja lintas platform, lintas sistem operasi, dan lintas bahasa pemrograman. Jadi, aplikasi Windows, Linux, Android maupun iOS itu tetap bisa saling berkomunikasi. Nah, selain itu, web service juga reusable atau dapat digunakan ulang. Satu layanan dapat digunakan banyak aplikasi sekaligus tanpa harus membuat fungsi yang sama berulang kali. Contohnya itu layanan pembayaran seperti layanan pembayaran mungkin dari e-wallet itu dapat digunakan oleh ribuan toko online secara bersamaan. Selanjutnya akan membahas tentang self-describing dan discoverable. Nah, web service ini juga bersifat self-describing. Artinya, layanan tersebut itu mampu menjelaskan dirinya sendiri sehingga klien dapat memahami cara penggunaan tanpa dokumentasi yang rumit. Biasanya informasi ini diberikan melalui WSDL atau dokumentasi API. Nah, kemudian web service ini juga discoverable, yaitu web service ini dapat ditemukan melalui mekanisme pencarian layanan sehingga aplikasi lain itu bisa mendeteksi dan mengintegrasikannya secara otomatis. Selanjutnya di sini ada XML revisi. Nah, komponen pertama dalam web service adalah XML revisi atau XML, itu remote procedure call. Nah, XML revisi sendiri itu merupakan protokol yang memungkinkan program itu memanggil fungsi pada komputer lain melalui internet menggunakan XML. Sebagai format data dan HTTP sebagai media pengiriman, sederhananya itu XML revisi ini membuat kita bisa menjalankan fungsi di server lain, seolah-olah fungsi itu adalah komputer sendiri. Nah, XML revisi ini termasuk ke teknologi lama, tetapi dia menjadi dasar dari perkembangan web service yang modern. Nah, di sini kita akan membahas apa itu SWAP. Jadi, SWAP itu atau Simple Object Access Protocol adalah protokol standar untuk bertukar informasi menggunakan XML melalui jaringan. Nah, SWAP ini dikembangkan dari XML RPC tadi dengan aturan yang lebih formal dan lebih ketat lagi dibandingkan XML RPC tadi, lebih ketat SWAP dan lebih formal. Nah, SWAP sendiri ini banyak digunakan pada sistem enterprise dan perbankan karena dia mendukung keamanan yang tinggi, validasi data, serta standar komunikasinya yang lebih jelas. Nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan apa itu WSDL. Nah, jadi WSDL ini atau kita bisa menyebutnya dengan Web Service Description Language adalah dokumen berbasis XML yang berfungsi sebagai panduan resmi sebuah web service. Nah, WSL ini sendiri menjelaskan apa itu fungsi yang tersedia, bagaimana cara memanggil layanan tersebut, format data yang digunakan, dan lokasi servernya. Nah, dengan adanya WSL ini, klien itu dapat memahami cara menggunakan web service-nya secara otomatis. Nah, selanjutnya di sini akan membahas dari UDDI. UDDI atau bisa disebut dengan Universal Description, Discovery, and Integration adalah direktori untuk web service. UDDI sendiri berfungsi sebagai yellow page atau buku pencarian pada layanan internet. Nah, developer ini dapat mendaftarkan layanan mereka agar dapat ditemukan dan digunakan oleh aplikasi lain. Itu kita membutuhkan UDDI, yaitu Universal Description, Discovery, and Integration Directory untuk web service itu. Nah, selanjutnya di sini ada apa sih hubungan UDDI, WSDL, dan SWAP tadi?
Nah, jadi dari 3 komponen ini saling berhubungan. WDDI digunakan untuk mencari layanan pada web service, sedangkan WSDL ini digunakan untuk memahami cara penggunaan layanan tersebut. Sedangkan SWAP tadi digunakan sebagai protokol komunikasi antara klien dan server. Jadi dari 3 tadi itu bisa digunakan untuk mencari layanan, untuk memahami cara penggunaan, dan untuk berkomunikasi antara klien. Nah, alurnya itu bisa dimulai dari UDDI, yaitu membaca panduan pada WSDL, kemudian mengirim request menggunakan SWAP, dan menerima respon dari server. Begitu cara 3 komponen itu saling bekerja atau saling berhubungan. Selanjutnya di sini ada manfaat dari web service. Nah, manfaat utama pada web service ini adalah integrasi antara sistem. Nah, web service ini memungkinkan aplikasi berbeda platform tetap bisa saling bertukar data tanpa adanya hambatan. Nah, selain itu, web service juga meningkatkan efisiensi pengembangan karena developer tidak perlu membuat semua fitur dari nol. Nah, mereka cukup menggunakan layanan yang sudah ada dan sudah tersedia. Nah, selanjutnya akan membahas reusability and efficiency. Web service ini mendukung konsep reusability atau penggunaan ulang layanan. Satu web service dapat digunakan oleh banyak aplikasi sekaligus sehingga menghemat waktu dan biaya pengembangan. Contohnya layanan login dari Google atau pembayaran digital yang digunakan oleh banyak aplikasi. Selanjutnya ini ada interoperabilitas dan skalabilitas. Nah, web service ini mendukung interoperabilitas sehingga sistem berbeda teknologi tetap dapat bekerja sama. Selain itu, web service juga scalable atau mudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika jumlah pengguna itu meningkat, maka kapasitas layanan dapat ditambah tanpa harus mengubah seluruh sistem yang sudah ada. Selanjutnya di sini keamanan dan penghematan biaya. Keamanan web service ini dijaga menggunakan autentifikasi seperti APK, JWT token, dan HTTPS. Nah, dengan adanya lapisan keamanan ini, data ini bisa lebih terlindungi dari akses yang tidak sah. Selain itu, perusahaan juga dapat menghemat biaya karena tidak perlu membangun seluruh infrastrukturnya sendiri. Selanjutnya ada otomatisasi proses bisnis. Web service ini mempermudah otomasi proses bisnis. Contohnya ketika kita melakukan pembayaran di toko online, sistem itu dapat otomatis memproses pembayaran, mengurangi stok barang, dan mengirim notifikasi tanpa campur tangan dari manusia. Nah, selanjutnya ada arsitektur dari web service. Arsitektur web service ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu service provider, service registrasi, dan service requester. Nah, ketiga komponen ini bisa saling berinteraksi untuk memungkinkan komunikasi antar sistem ini bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya di sini ada service provider. Kita akan lebih mendalam lagi memahami service provider. Untuk service provider sendiri ini merupakan pihak yang membuat dan menyediakan dari web servernya. Nah, untuk provider ini bertugas untuk membangun layanan, menyimpan data, memastikan layanan dapat diakses oleh pengguna lain. Nah, selanjutnya ada service register. Nah, service register ini sendiri adalah tempat untuk melakukan pendaftaran layanan pada web service. Register ini menyimpan informasi mengenai layanan tersedia, sehingga klien itu dapat mencari layanan yang dibutuhkan. Selanjutnya di sini ada service requester. Service requester adalah pihak yang menggunakan layanan web service. Requester ini mencari layanan melalui register, membaca panduan penggunaan, lalu bisa melakukan komunikasi dengan provider untuk mendapatkan data. Selanjutnya di sini ada yang namanya itu publish, fin, bin. Nah, terdapat 3 operasi utama dalam arsitektur web service yaitu publish, fin, dan bin. Nah, untuk publish sendiri adalah proses mendaftarkan layanan ke register.
Find adalah proses mencari layanan yang dibutuhkan, sedangkan bind adalah proses untuk menghubungkan requestor dengan provider agar komunikasi itu bisa dapat dilakukan. Selanjutnya di sini ada artefak web service. Nah, web service ini mencakup layanan dan deskripsi layanan. Nah, deskripsi layanan ini menjelaskan untuk detail antarmuka, operasi, tipe data, dan lokasi jaringan, sehingga layanannya itu dapat digunakan oleh aplikasi lain. Selanjutnya ada registrasi layanan dan siklus hidup. Nah, dalam implementasi web service, ini terdapat beberapa fase pengembangan, yaitu fase kebutuhan, analisis, desain, coding, pengujian, dan penyebaran. Nah, pada setiap fase ini memiliki peran penting sendiri agar layanan yang dibuat itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Selanjutnya ada fase implementasi. Nah, ini merupakan fase kebutuhan yang digunakan untuk menentukan kebutuhan sistem. Fase analisis digunakan untuk mengkaji sebuah kebutuhan secara teknis. Fase desain membuat rancangan sistem. Fase coding itu mengubah desain menjadi program yang nyata. Fase pengujian ini memastikan sistem berjalan dengan benar dan aman. Selanjutnya, sedangkan fase penyebaran ini memindahkan sistem ke lingkungan produksi agar bisa digunakan oleh pengguna.